Shalom saudara, kita kembali masuk acara Anda bertanya Alkitab menjawab. Ini episode 349. Yang pertama, Shalom Pak Eras, saya seorang wanita umur 43 tahun di Tangerang. Saya baru bekerja di perusahaan dan dimasukin kerja oleh teman. Masalahnya dia sering menindas dan merendahkan saya, sampai pernah mengatai saya asu atau anjing, dan menyesal masukin saya kerja kayak makan kotoran katanya. Saat dihina begitu saya diam, tidak membalasnya karena saya ingat perkataan Pak Eras untuk tetap diam. Teman saya sampai mengatai saya anjing atau asu, karena dia minta saya bantuin dia, sedangkan kerjaan saya belum selesai. Padahal saya sudah bilang nanti ya saya selesaiin kerjaan saya dulu. Tapi dia sudah keburu marah-marah. Saya dulu orang emosian Pak, tapi sekarang entah kenapa saya dihina begitu bisa tetap diam dan tidak membalasnya. Saya sudah mengikuti khotbah Bapak dari tahun 2017, dan saya akui karakter saya mulai dibentuk Tuhan. Setiap hari selama 4 jam saya selalu dengar khotbah Bapak, dan firman Tuhan yang Bapak sampaikan sudah mengubah pola pikir, mindset, dan karakter saya. Pak, saya bermimpi ada telur ayam di hadapan saya. Telur pertama saya pecahin busuk dalamnya. Telur kedua saya pecahin merah telurnya bercampur darah. Telur ketiga saya pecahin, di merah telurnya ada bentuk janin manusia. Apa arti mimpi itu ya Pak? Mohon penjelasannya. Arti mimpi itu saya tidak tahu, saudara harus tanya sendiri kepada Tuhan. Dan jika itu memang mimpi dari Tuhan, Tuhan tidak akan tidak menjawab. Sebab Tuhan tidak membuat teka-teki yang membuat saudara bingung. Roh Kudus di dalam kita, Roh Kudus akan menolong saudara. Kadang saya punya pikiran mau pindah kerja Pak, karena setiap hari mau kerja saya seperti domba yang dibawa ke tempat pembantaian. Karena saya dihina dan direndahkan, dianggap bodoh oleh teman-teman kerja saya, karena saya lulusan SMA sedangkan yang lainnya pada sarjana. Apakah saya harus pindah kerja atau tetap kerja di sini ya Pak? Setiap mau pergi kerja saya berdoa minta sama Tuhan supaya saya bisa menang hari ini. Menang untuk mengampuni dan mengasihi teman kerja yang menyakiti. Menang untuk tidak membalas perbuatan mereka dan tetap diam atas perkataan mereka yang menyakiti dan menghina saya. Dan tiap pulang kerja saya berdoa mengucap syukur kalau hari ini saya menang dan nanti saya senang dan damai Pak. Sudah melewati hari ini dengan tetap mengasihi dan mengampuni teman kerja saya dan tidak membalas perkataan jahat mereka dengan tetap diam. Terima kasih Pak atas firman Tuhan yang Bapak sampaikan yang sudah mengubah saya dan banyak orang lainnya. Tuhan Yesus memberkati Bapak, sekeluarga, dan tim Truth ID. Oke. Anda wanita usia 43 tahun, tapi saya tidak membaca di sini. Anda sudah menikah atau belum, punya anak atau belum. Tetapi baiklah, yang pertama saya terus terang salut ya. Saya salut ketabahan hati Anda. Saran saya, nasihat saya jangan pindah kerja. Tetaplah di situ dulu. Kalau memang Tuhan mengendaki Anda pindah, nanti ada pekerjaan yang terbuka. Kalau belum ada pekerjaan yang terbuka, jangan pindah, jangan keluar. Kalaupun nanti ada pekerjaan yang tersedia, itu pun harus dipertanyakan ke Tuhan. Proses Anda untuk menjadi sempurna diperhadapkan kepada teman yang menindas Anda, itu sebenarnya proses pendewasaan. Anda sudah ada di track yang benar dan Anda belajar untuk diam. Kita ditindas, kita dibully, kita dipandang jahat, bahkan difitnah.
kita diam. Itu bagus. Kenapa? Karena Tuhan itu hidup. Kita tunggu Tuhan bertindak. Ya. Selamat berjuang. Oke. Pertanyaan kedua dari laki-laki. Pak Eras, saya mau belajar menghayati Allah. Salah satunya melalui belajar firman Allah seperti saran Pak Eras. Mohon penjelasan atau mungkin penjelasan ulang untuk mengerti Galatia 5 ayat 25. Bagaimana hidup dalam roh dan dipimpin oleh roh. Hidup oleh roh artinya bahwa kita telah dibenarkan, ditebus oleh darah Yesus Kristus, dan kita memiliki Roh Kudus yang dimeteraikan di dalam diri kita, dan itulah sebuah kehidupan yang baru. Itu hidup oleh roh. Jadi hidup oleh roh artinya sebuah kesempatan untuk berjalan menurut roh. Berjalan dipimpin oleh roh. Dan ini dimulai dari korban Yesus di kayu salib yang menebus dosa kita, lalu Allah memeteraikan kita dengan Roh Kudus. Adapun dipimpin oleh roh, dalam bahasa aslinya pneumati kai stoi komen, berjalan seiring. Artinya apapun yang kita lakukan harus sesuai dengan keinginan roh. Ini tidak bisa terjadi atau tidak bisa berlangsung atas orang-orang yang belum hidup oleh roh. Hanya orang yang hidup oleh roh, yaitu orang yang telah menerima penebusan oleh darah Yesus, menerima pengampunan dosa dan meterai Roh Kudus, berpotensi untuk dipimpin oleh roh. Adapun dipimpin oleh roh itu berjalan seirama. Seperti orang baris berbaris itu, kaki kiri bersama kanan bersama, kiri bersama, kanan bersama. Nah, kita harus seiring dengan Roh Kudus, ya, berjalan seirama. Apapun yang kita pikirkan, kita ucapkan, kita lakukan harus selalu sesuai dengan kehendak roh atau sesuai dengan kehendak Allah. Itu dipimpin oleh roh. Jika kita hidup oleh roh, hendaklah kita dipimpin oleh roh. Kalau orang tidak hidup oleh roh, ya tidak bisa dipimpin oleh roh. Ya, oke. Apakah maksud dari Efesus 1 ayat 23 yaitu kepenuhan Dia dan kalimat yang memenuhi semuanya dalam segala sesuatu? Kepenuhan Dia artinya kita mengenakan pikiran perasaan Allah. Yang memenuhi semuanya dan segala sesuatu artinya memenuhi semua orang percaya, sehingga semua orang percaya menjadi bangunan yang bersama-sama bekerja untuk Tuhan. Nah, itu maksudnya. Sederhana dan itu sudah jelas. Saya ulangi, kepenuhan Dia artinya mengenakan pikiran perasaan Allah, pikiran perasaan Tuhan, sehingga segala sesuatu yang kita lakukan selalu sesuai dengan apa yang dikehendaki Allah. Yang memenuhi semuanya artinya semua orang percaya, dan segala sesuatu artinya dalam karya bersama untuk pekerjaan Allah. Kalau saudara membaca konteksnya mengenai hal ini. Oke. Pertanyaan yang ketiga. Salam, selamat malam Pak Eras dari pria usia 25 tahun. Saya terima kasih atas khotbah-khotbah Pak Eras yang begitu jujur dan membuat pendengarnya cerdas. Dan isi khotbah seperti itu yang selama ini saya rindukan. Dan saya ingin mendapat penjelasan dari Pak Eras tentang kondisi surga yang dengan bahasa Pak Eras adalah langit baru, bumi baru atau LP3. Jika tidak keberatan Pak Eras, mohon dijelaskan Pak, sebenarnya kondisi realnya langit baru bumi baru itu seperti apa? Apakah seperti realnya di bumi ini ya Pak? Jika realnya seperti di bumi ini, apakah masih ada kegiatan seperti bekerja Pak?
Kok di LP3 ada pemerintahan? Mohon maaf Pak Eras, saya masih belum bisa memahami kegiatan apa sebenarnya. Makasih atas penjelasan Pak Eras. Sehingga kita semua yang merindukan firman kebenaran menjadi gairah untuk mencari jalan ke LB3. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Pak Eras. Nuwun. Yang pertama, langit baru, bumi baru itu bukan bahasa saya, itu bahasa Alkitab. Ya. Jadi bukan karena saya menciptakan istilah ini. Ini istilah dalam bahasa Indonesia yang kemudian saya ringkas menjadi LB3, langit baru, bumi baru. Nah, apa realnya surga itu? Surga itu realnya adalah seperti bumi ini. Ada pekerjaan, ada segala sesuatu. Pokoknya segala sesuatu yang Allah ciptakan di bumi ini, yang Allah katakan sungguh amat baik akan terulang di surga. Bekerja bukan satu hal yang menyakitkan. Justru manusia yang tidak bekerja atau tidak mau bekerja, dia bukan manusia. Sebab manusia pada hakikatnya adalah pekerja. Man is a worker by nature. Ya, manusia itu pekerja pada dasarnya. Ya, jadi manusia pasti bekerja. Dan segala sesuatu yang Allah ciptakan di bumi akan diulang di surga. Ya. Dan menjadi sebuah keindahan karena di sana tidak ada dosa, tidak ada kejahatan, tidak ada sakit penyakit, tidak ada bencana, tidak ada krisis, tidak ada kematian, dan tidak ada perpisahan. Kita bersemangat menjalani hidup hari ini karena akan berlanjut nanti di langit baru, bumi baru. Oke, pertanyaan keempat. Ibu dari 5 anak usia 47 tahun di Medan. Salum, apakah anak yang belum angkat CD nggak boleh ikut perjamuan kudus? Saya kan jemaat di AKBP, Pak. Saat orang tua saya tahu bahwa saya pernah ajak 2 orang anak saya ikut perjamuan kudus di Truth ID bersama Pak Eras, ibu saya bilang nggak boleh karena belum angkat CD di AKBP. Angkat CD itu katanya wajib. Itu tanda anak sudah tanggung dosa sendiri. Itu tanda anak sudah tanggung dosa sendiri. Baru boleh ikut perjamuan kudus. Mohon penjelasannya Pak Eras. Terima kasih Pak Eras untuk jawabannya. Sebenarnya setiap gereja memiliki aturan sendiri. Dan saya tentu tidak berhak menilai gereja lain. Tetapi yang saya pahami perjamuan kudus itu harus dilakukan oleh orang yang mengerti apa artinya perjamuan kudus. Jadi bukan sekedar minum anggur lalu makan roti. Tetapi memahami, mengerti arti kurban Yesus di kayu salib. Supaya perjamuan kudus menjadi ikrar, janji, komitmen untuk bersatu dengan Tuhan dalam kesucian dan dalam pengabdian kepada Allah Bapa. Satu dalam penderitaan. Jadi biar ikut CD, tetapi kalau tidak mengerti bahwa perjamuan kudus itu merupakan kebersatuan dengan Allah dalam kesucian dan penderitaan, percuma. Ya. Tetapi mengapa harus di CD? Tentu maksud gereja ini adalah agar orang ikut perjamuan kudus dengan pengertian. Jadi kalau orang tua berkata ikut CD dulu, maksudnya saya tidak tahu. Kalau hanya sekedar syarat, ya bisa saja pengertian orang tua kita begitu. Tetapi CD bisa dimaksudkan agar mereka mengerti apa maksud kurban Yesus di kayu salib itu. Yang penting mengerti apa maksud kurban Yesus di kayu salib dan bersedia untuk bersekutu dengan Tuhan dalam penderitaannya. Tentu dalam kesuciannya juga dalam penderitaannya. Kalau anak, saya nggak tahu umur berapa, yang penting dia memahami arti kurban Yesus di kayu salib dan kesediaan ikut Yesus atau hidup seperti Yesus hidup. Itu inti dari perjamuan kudus. Oke, yang kelima. Seorang ibu rumah tangga 2 anak usia 39 tahun dari Semarang. Salam Pak Erastus, saya mau tanya apakah hanya dengan percaya kepada Tuhan kita bisa mengalami kesembuhan dari sakit?
Karena untuk berobat kita tidak punya uang, dan dosakah saat berdoa kita selalu berserah kepada Tuhan? Yakin pasti kita sembuh. Tapi masih sering dengan merasa takut dan khawatir saat sakit kita kambuh. Bagaimana caranya, Pak? Kita percaya sepenuhnya kepada Tuhan, kita pasti sembuh. Terima kasih, Pak. Semoga Bapak sehat selalu beserta keluarga. Yang pertama, sakit itu bisa karena virus, bakteri, bisa karena kelalaian kita. Kalau sakit itu karena kelalaian kita harus bertanggung jawab, mengubah cara hidup, pola makan, ke dokter, karena dokter pun juga anugerah Tuhan. Tetapi juga tidak keliru kita minta kesembuhan, karena Allah itu penyembuh. Tetapi harus digumuli dalam doa dengan sungguh-sungguh. Bagi Tuhan kesembuhan itu mudah sekali. Jadi kita bukan hanya yakin-yakin akan sembuh. Harus kita menemukan apa maksud Allah di balik sakit itu. Ya, Tuhan tidak senang kita hidup dalam kesakitan. Tuhan mau kita sehat. Datang kembali kepada Tuhan, perkarakan sakitmu, dan Tuhan mau menyembuhkan. Sementara itu bertanggung jawablah mengubah pola makan, pola hidup yang baik. Tidak salah ke dokter, sementara kita juga minta mujizat kesembuhan. Ya, bukan sekedar yakin sembuh loh, tetapi dibicarakan dengan Allah. Kapan Tuhan mau menyembuhkan? Dengan cara bagaimana Tuhan menyembuhkan. Bukan mau kita. Dengan cara mujizat mau kita. Tapi kalau Tuhan pakai cara lain, mujizat Tuhan tapi bertahap, bisa. Mujizat juga tapi bertahap. Lewat dokter juga bisa. Harus diperkarakan dengan Tuhan. Selamat memperkarakan, ya. Pertanyaan yang ke-6 sekarang, ya. Salam Pak Pendeta Erastus, terima kasih Pak sudah menjawab pertanyaan saya. Saya berinisial D, usia 29 tahun. Sebelumnya saya sudah mengikuti Pak Eras sejak tahun 2015 saat masih di Ruko Kelapa Gading. Tetapi saya berjemaat di GBI. Saya mau cerita Pak, saat ini saya sudah bertunangan dengan wanita yang sudah saya kenal dalam 3 bulan terakhir di Jogja, sementara saat ini saya tinggal di Bekasi. Ya. Bertunangan dengan wanita yang sudah saya kenal dalam 3 bulan terakhir di Jogja. Sementara saat ini saya tinggal di Bekasi. Dengan latar belakang keluarga saya anak ketiga dari 4 bersaudara. Papa saya sudah meninggal tahun 1996 saat adik saya lahir. Dan mama berkomitmen tidak menikah lagi. Baru saya saja Pak yang mempunyai pasangan di antara saudara-saudara saya. Latar belakang keluarga pasangan saya, mamanya Kristen, papanya Masri agama Muslim, telah mengarungi bahtera rumah tangga selama 30 tahun Pak. Sebelumnya calon mama dan papa mertua saya menikah secara Muslim. Tapi calon mama mertua saya memiliki Yesus sebagai sosok yang diteladani menjadi Kristen kembali. Selama bertunangan kami long distance relationship. Ya, hubungan jarak jauh. Rencananya pernikahan kami akan dilaksanakan di Jogja di awal Februari Pak. Yang jadi pertanyaan saya, apakah bisa Pak sebelum menutup mata calon papa mertua saya menemukan kasih Kristus? Soalnya saat kira-kira SMP tunangan saya juga menemukan kasih Kristus Pak. Memberi diri dibaptis dan menjadi seorang Kristiani yang sebelum SMP masih memeluk agama lain. Makasih ya Pak untuk jawabannya, mohon doanya Pak agar pernikahan kami dilancarkan serta kesembuhan calon mama mertua saya yang saat ini sedang terbaring di rumah. Menderita penyakit diabetes, kolesterol, serta asam urat. Kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayan Pak Eras. Selalu diberikan kesehatan, serta terus berkobar mengajak jiwa yang haus dan lapar akan kebenaran untuk dapat menjadi warga kerajaan surga. Oke, yang pertama saya melihat Anda ini seorang yang baik. Ya. Anda seorang yang baik, Anda ini pria ya. Pria yang baik. Anda pria yang baik.
Walaupun Anda sebenarnya pria yang kurang percaya diri. Anda sering kurang percaya diri. Padahal Anda cukup cerdas, ya, walaupun tidak cerdas sekali atau unggul sekali, tapi Anda cukup cerdas. Anda pria yang bertanggung jawab, yang memiliki kepedulian terhadap orang lain, ya. Anda mau semua keadaan baik-baik. Anda berkerinduan demikian, tetapi saya ingatkan bahwa hidup itu tidak seperti itu. Jangan bermimpi selalu running well, smooth, ya, serba oke, tidak bisa. Kita harus siap menghadapi segala keadaan yang bisa terjadi di luar prediksi kita. Adapun mengenai papa mertua apakah bisa menjadi orang percaya, ini PR, home assignment, pekerjaan rumah. Yang pertama, kamu mendoakan dia. Yang kedua, hidupmu harus benar-benar menjadi teladan. Dengan cara menjadi menantu, kamu akan lebih mudah menggarami dari dekat. Kehidupanmu yang memancarkan kasih Kristus, kehidupanmu yang memancarkan keindahan karakter Kristus akan mengubah dia. Ini perjuanganmu. Dan kiranya Tuhan memberkati pernikahanmu. Berbahagialah wanita yang memiliki kamu sebagai suami. Ya. Wanita yang kamu persunting yang menjadi istrimu hari ini adalah wanita yang dipilih Tuhan. Ya. Wanita yang memiliki kehausan akan Allah. Bisa kamu ajak bersama melayani Tuhan. Ya. Orang yang dikasih Tuhan, dipelihara, dijagai oleh Tuhan. Ya, wanita yang kamu bersunting ini. Dan kamu berdua akan diberkati Tuhan. Oke. Pertanyaan yang berikut, yang ketujuh. Pak, apakah orang yang dekat dengan Tuhan bisa depresi, mental illness, boleh pergi ke psikolog? Saya jawab bisa. Bisa pergi psikolog, bisa. Tapi sebaiknya psikolog Kristen. Karena saya pernah dengar dari pendeta dari gereja lain, orang yang dekat dengan Tuhan katanya tidak bisa depresi. Betul. Orang yang benar-benar dekat Tuhan tidak bisa depresi. Betul. Tetapi tidak semua manusia itu sempurna. Ya. Ada saat di mana manusia kurang dekat sehingga dia bisa mengalami depresi. Kita tidak boleh mengatakan bahwa orang depresi tidak dekat Tuhan. Kemudian itu menjadi penghakiman. Itu tidak boleh begitu. Ya. Apakah orang yang dekat Tuhan bisa marah? Marah yang tidak kudus maksudnya. Ayo. Apakah orang yang dekat Tuhan bisa berdosa? Mestinya tidak. Tetapi dalam kondisi tertentu orang bisa bersalah. Kalau depresi ini kamu ganti dengan jenis dosa tertentu, coba jawabnya apa? Jawabnya sama. Orang dekat Tuhan dalam arti yang benar tidak bisa. Tetapi karena manusia itu sering situasional. Dan kita harus mengerti kalau sampai orang berbuat salah. Kita harus menopang dia di dalam kesalahan itu, termasuk depresi. Apakah orang yang dekat Tuhan bisa sombong? Yang benar-benar dekat tidak bisa. Tapi apakah orang selalu dekat dalam arti ideal? Belum tentu. Nah, pengertian dekat dengan Tuhan itu apa? Harus dipahami dengan benar dulu. Kita jangan memberikan kalimat dekat dengan Tuhan tanpa formula yang jelas. Ini kalimat yang dimiliki oleh agama lain. Jika orang dekat dengan Tuhan dalam arti yang benar, ya pasti tidak bisa berbuat dosa. Tetapi kata dekat dengan Tuhan ini sebenarnya tidak benar. Yang benar tinggal di dalam Tuhan. Ya, karena dalam Alkitab mengatakan apa? Tinggal di dalam Tuhan. Tuhan dalam diri kita, bukan dekat tetapi menyatu dengan Tuhan. Yang saya mengerti bisa saja orang yang dekat merasakan depresi tapi tidak akan sampai jatuh karena kedepresiannya itu dijadikan alat untuk mendewasakan orang tersebut. Benar.
Itu benar yang kau katakan, sama. Kalau depresi kau ganti dosa yang lain, orang bisa jatuh dalam dosa. Tapi reaksi terhadap dosa itu apa? Pertobatan, kesungguhan tidak melakukannya lagi, membuat ia lebih kudus kemudian hari. Atau lebih kuat. Apakah saya benar, Pak? Benar. Depresi itu seperti sakit? Ya, layaknya sakit biasa. Benar, tapi ini sakit jiwa. Orang percaya juga bisa sakit pusing, tapi ada obatnya. Dan obat depresi itu adalah terus melekat dalam Tuhan. Benar. Apakah pengertian saya benar, Pak? Benar. Tetapi karena depresi terkait dengan saraf, dengan metabolisme tubuh, tidak ada salahnya ke psikiater dan minum obat. Tetapi ini tidak mutlak. Bisa saja berdoa, lalu bisa sembuh. Tinggal seberapa kadar intensitas dari depresinya tersebut. Oke, saya kira cukup jelas. Ini pertanyaan yang ke-8. Pak Era, saya pria usia 46 tahun di Jakarta. Saya dan istri sudah mengikuti Truth ID selama 2 tahun dan juga doa pagi sejak bulan awal. Doa pagi dimulai ya. Tahun lalu ya. Pada suatu waktu di doa pagi Pak Eras berdoa untuk pendidikan di daerah dan hal itu sangat menyentuh saya dan istri. Kami memiliki lembaga pendidikan yang di dalamnya ada konsultan pendidikan dan homeschooling. Kami sempat chatting di doa pagi itu dan memberikan nomor HP untuk bisa dihubungi karena mau terlibat pendidikan di daerah-daerah. Saya dan istri sejak tunangan kemudian menikah mempunyai visi yang sama untuk melayani di dunia pendidikan. Melalui kebenaran yang Bapak share di Truth ID, kami semakin dikuatkan untuk memindahkan harta dan hati kami di langit baru, bumi baru, Pak. Kami mau total melakukan kebenaran dan membutuhkan Bapak Rohani yang dapat menjadi partner kami untuk membangun sekolah yang benar-benar ada dalam kebenaran yang sejati atau Alkitabiah. Mulai dari penyusunan kurikulum, metode pembelajaran, perekrutan pengajar, dan semua hal lainnya kami mau berdasarkan prinsip kebenaran sejati bisa diterapkan. Oke. Jadi pertanyaannya bagaimana caranya kami dapat dibina untuk melayani pendidikan di daerah tersebut? Apa kami dapat bertemu dengan Bapak? Oke, atau staf Bapak untuk konsultasi dengan kegerakan LB3 di dunia pendidikan. Nomor telepon Anda akan saya simpan ya dari saudara of health ya pria usia 46 tahun. Baik, nanti staf kami akan menghubungi saudara. Saya tidak perlu menjawab pertanyaan ini karena ini menyangkut hal yang harus dibicarakan. Oke, sampai bertemu di episode yang akan datang. Tuhan memberkati saudara sekalian.